أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حق حمده والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخوة الإيمان عزني الله وإياكم. Para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali kajian kita, kajian online terkait tema riba. Di mana pada kesempatan kali ini kita telah masuk terkait keterangan-keterangan syariat yang menerangkan tentang dalil-dalil atau konteks riba terkait komoditas, yang dimana pada kesempatan kali ini tema riba yang akan kita bawakan adalah riba fadl, yaitu riba yang berlebih nilainya. Baik, Syekh Wahab bin Sa'id Al-Qahtani rahimahullah ta'ala kemudian melanjutkan atau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ma'mar Ibn Abdullah annahu arsala ghulamahu bi sa'i qamhin faqal. Jadi Ma'mar Ibn Abdullah dulu mengutus anaknya dengan sebuah qamh, gandum yang halus, itu seukuran 1 sa'. Kemudian beliau berkata, bi'hu thumma ishtar bihi sya'ira. Juallah qamh ini, gandum halus ini, kemudian belikan gandum halus tadi dengan syair. Syair itu maksudnya gandum kasar. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمرا أخبره. Kemudian anak atau budak, bisa dikatakan budak yang masih muda di sini, itu yang diutus oleh Ma'mar tadi membeli 1 sa' gandum kasar yang ditukarkan dengan 1 sa' gandum halus. Namun dia mengambil kelebihan dari gandum kasar tadi. Jadi ada gandum halus ditukar dengan gandum kasar. Nah, ini seharusnya takarannya sama 1 sa'. Namun anak tadi itu mengambil takaran yang lebih dari 1 sa'. Kemudian dia kabarkan kepada Ma'mar. Maka Ma'mar berkata, kenapa kau lakukan ini? Intaliq faruddahu wa la ta'khudanna illa mislan bimislin. Kembalikan gandum kasar ini, kemudian jangan sekali-kali kau lebihkan takarannya. Artinya apa? 1 sa' gandum halus harusnya ditukar dengan 1 sa' gandum kasar. Fa inni kuntu asma' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-ta'amu bit-ta'ami mithlan bimislin. Itu makanan dengan makanan itu takarannya harus sama. Qala wa kana ta'amuna yawma idzin asy-sya'ir. Dan dahulu makanan kami, yaitu makanan pokok kami, adalah gandum. Qila lahu fa innahu laisa bimithlihi. Kemudian dikatakan kepadanya, itu tidak serupa jenisnya. Qala inni akhafu an yudara'. Aku khawatir, kemudian kata Ma'mar, aku khawatir itu akan memiliki takaran yang dilebihkan, dan itu jatuh pada riba fadl. Wahtajja Malikun bihadzal hadisi. Kemudian Imam Malik rahimahullahu taala berdalil dengan hadis ini, fi kaunil hintati wasy'iri sinfan wahida, bahwa hintah dan syair, hintah itu gandum halus, syair gandum kasar, itu adalah satu jenis. La yajuzu bai' ahadihima bil akhar mutafadila. Tidak boleh
dijual atau ditukar keduanya kecuali dengan takaran yang sama. Amma madhabul jumhur, adapun madhab jumhur ulama, fahuwa khilafu ma dhahaba ilaihi Malik rahimahullah ta'ala. Maka menyelisihi pandangan Imam Malik. Fa innal jumhura ala anna al-hinta sinf. Sedangkan jumhur ulama mengatakan, berpendapat hinta itu, gandum halus itu jenis tersendiri, gandum kasar jenis tersendiri. Yajuzu tafadul bainahuma, boleh takarannya itu berbeda asal dengan syarat tunai. Idza kana al-bai'u yadan biyadin, dengan syarat penjualannya itu tunai di majelis akad. Kal hintati ma'al aruz, sebagaimana gandum ditukar dengan beras. Wa min adillatil jumhur qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antara argumentasi jumhur ulama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Apabila dua jenis itu berbeda, bukan sejenis, bukan beras dengan beras, garam dengan garam, kurma dengan kurma, kurma muda dengan kurma muda, maka bila berbeda, misal beras dengan garam, atau kurma muda dengan gandum halus dengan gandum kasar, kata para ulama, apabila itu terjadi perbedaan jenis, sebagaimana hadis Nabi SAW, maka boleh dijual dengan takaran yang berbeda. Satu sok dengan dua sok misalnya, namun dengan syarat harus tetap tunai di majelis akad. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW juga dalam hadis lain bersabda, la ba'sa bi bai'il birri bisya'iri wasya'iri aktsara yadan biyadin. Tidak apa-apa atau boleh menjual bur ini juga gandum gandum halus dengan gandum kasar, namun gandum kasarnya itu lebih banyak takarannya. Namun dengan syarat yadan biyadin, tunai di majelis akad. Wa amma nasi'atan fala. Adapun kalau dijual dengan takaran berbeda, namun ada yang telat diserah terimakan, maka ini menjadi riba nasi'ah. Wa amma hadithu Ma'mar as-sabiq fala hujjata fihi. Adapun hadis Ma'mar yang sebelumnya tadi yang telah disebutkan, itu tidak dapat menjadi hujjah argumentasi terkait hal ini. Kama qala dzalika al-Imam an-Nawawi, sebagaimana dikatakan Imam Nawawi rahimahullah taala, li'annahu lam yusarrih bi anna al-burr wasy-sya'ir jinsun wahid. Karena dalam hadis tadi tidak diberikan keterangan apakah gandum halus dan gandum kasar itu sejenis. Wa inna ma khafa min dzalika, hanya saja Ma'mar dalam konteks hadis tadi itu sekedar khawatir jangan-jangan gandum kasar, gandum halus itu satu jenis, sehingga beliau melarang adanya perbedaan takaran. Fatawarra'a anhu ihtiyatan, maka beliau berhati-hati sehingga melarang adanya perbedaan takaran yang telah dilakukan oleh anaknya tadi terkait penjualan bur yaitu atau hintoh, gandum halus dengan gandum kasar. Wa ala hadza, oleh karena itu, fala iskala fi dzalika walhamdulillah, maka tidak ada problem terkait hal ini apabila ditukarkan gandum halus dengan gandum kasar namun berbeda takarannya. Fa yakunu asy-sya'iru jinsan mustaqillan wal bur jinsan akhara, maka gandum kasar itu jenis tersendiri dan juga gandum halus juga jenis tersendiri. Yajuzu tafadul bainahuma, boleh adanya perbedaan takaran di antara keduanya ketika ditukarkan. Idza kana al-bai'u yadan biyadin, apabila atau dengan syarat transaksi akadnya selesai di tempat alias tunai. Wal qabdu qabla tafarruq, dan ada serah terima sebelum berpisahnya kedua pembeli atau kedua pelaku transaksi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini sekiranya bisa kami sampaikan terkait beberapa hadis yang menjelaskan tentang riba fadl, dan masih ada beberapa riwayat hadis lagi yang insyaallah akan kita bacakan di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Semoga ini menjadi satu ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, terlebih para pedagang, para pengusaha yang mungkin dapat mengambil satu edukasi terkait pelajaran ini, sehingga bisa memahami lebih detail, lebih jauh, lebih dalam apa saja hadis-hadis yang melarang terkait riba fadl atau riba yang memiliki takaran berlebih, sehingga kita bisa membedakan nantinya mana riba fadl, mana riba nasi'ah. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.